Jadi datang ke sini khusus mau belajar budidaya tanaman anggur di Shine Garden ya? Iya. Oke, nggih. Hai guys, hari ini aku lagi mampir di Shine Garden. Ini adalah mini garden, tempat kebun anggur. Nah, tempat kebun anggur ini juga tempat pelatihan budidaya anggur. Jadi buat kalian yang mau tanam buah di pekarangan rumah bisa banget untuk latihan, ikut pelatihannya di Shine Garden ini. Nanti bakal diajarin cara budidaya tanaman buah, khususnya anggur. Guys, kita lihat nih anggurnya beberapa udah banyak yang berbuah. Di sini juga ada beberapa teman ahli dan juga lagi ada beberapa pengunjung yang mau ikut pelatihan anggur. Tapi sebelumnya ikut dulu yuk, mau tanya-tanya nih sama Kang Warso. Ini tenaga ahlinya nih yang ngajarin kalian nanti kalau mau ikut pelatihan budidaya tanaman anggur. Ini lagi ngapain sih Kang Warso? Ini ceritanya lagi buangin buah yang pecah. Oh, lagi di apa namanya nih? Dibuangi. Ini akan ada yang pecah. Penjarangan ya? Iya. Jadi kalau yang pecah, ini sebaiknya harus segera dibuang. Oke. Karena kalau Kenapa enggak tuh? nanti dia busuk, berjamur, terus nular ke yang lain. Yang sehat. Iya. Jadi harus segera dipilih-pilih gitu ya, yang jelek dibuang, terus yang bagus supaya yang bagus ini nanti gak ikutan rusak Iya. gitu ya. Terus ini juga yang masih rapat itu juga dibuang supaya nggak menyebabkan buah jadi pecah. Jadi biar nggak bergesekan gitu ya. Iya. Oke. Itu guys, jadi anggur itu kalau udah berbuah banyak biasanya harus dilakukan teknik penjarangan, dibikin space gitu antar buahnya supaya dia tidak nempel satu sama lain, karena kalau terlalu numpuk, terlalu penuh begini nanti bisa malah jadi ngerusak ya, Bang, Iya, ya? jadi Terus bikin pecah. Bikin pecah, Terus kalau jadi udah tumbuh pecah, jamur, busuk tumbuh jamur, akhirnya malah jadi nggak berbuah. Begitu. Nah, lengkapnya nanti kalau penasaran lebih detailnya kayak apa bisa datang ke Shine Garden. Yaudah Kang Warso, lanjut ya, semangat. Guys, tadi kan aku bilang lagi ada beberapa pengunjung yang datang ke Shine Garden. Aku mau tanya-tanya nih sama salah satu pengunjung, kira-kira lagi ngapain sih? Halo, selamat pagi. Pagi. Ini dengan Bapak siapa? Kalau Dengan boleh Pak tahu? Edi. Ya, Edi. kebetulan saya dari Prodadi. Oh, dari Purwodadi. Jauh Saya banget, main guys. ke saudara di Jakarta ini. Nah, kebetulan kok ada pohon anggur ini. Ya, saya lihat-lihat kok caranya bagaimana, tanya-tanya itu loh, Mbak. Saya juga Iya, kepengen iya. apa itu? Budidaya anggur Budidaya ya? anggur ya, budidaya anggur itu. Di pekarangan rumah. Caranya bagaimana? Nggih, saya kebetulan juga punya pekarangan. Luasnya ya enggak begitu banyak sih. Sekitar ada 300 meter. Nah, barangkali nanti apa itu bisa untuk tanamin anggur tanami ya? anggur budaya seperti ini gitu loh, Mbak. Ya. Iya, iya. Nah, ini kira-kira lagi tadi udah dikasih tahu beberapa sama petugas ya, atau maksudnya udah dapat insight apa nih dari teman ahli tadi, udah dikasih tahu apa? Ya, Untuk sedikit budidaya banyak masalah tadi satu penjarangan ya. penjarangan. Katanya tadi kan apa itu kalau untuk buah ini kan tidak harus dibiarin untuk besar bersama, enggak, masalah diambil yang kecil-kecil yang tidak produktif dibuang sehingga tidak mengganggu pertumbuhan, katanya Kang Warso tadi kayak gitu Mbak ya. Benar. nggih. Nah, proses penjarangan udah dikasih tahu tadi ya. Udah tadi Kang Warso tadi udah tahu. Nggih. Jadi datang ke sini khusus mau belajar budidaya tanaman anggur di Shine Garden ya. Iya. Oke, nggih. Kebetulan kok nggak jauh sama apa itu ada budaya anggur, katanya tempatnya siapa? Shine Garden ya? Shine Garden, Shine Garden, iya. nggih. Di situ kan sekalian mampir, sekarang juga aku tertarik ini loh, Iya, Mbak. tertarik nanti mau mungkin bikin. next bisa ikut pelatihan Ya, di sini nanti ya. ikut pelatihan di Shine Garden ini gitu untuk benar. bisa belajar lebih jauh untuk masalah budidaya anggur ini. Boleh mungkin Pak Edi ajakin teman-temannya yang di Purwodadi atau kenalan-kenalannya untuk siapa yang mau belajar budidaya anggur datang ke sini. Oh ya, Ya. betul sekali Mbak Ranti ya. Kebetulan di Purwodadi itu sebetulnya banyak yang nanam anggur-anggur seperti ini banyak, tapi untuk apa itu budidaya yang lebih profesional, yang lebih baik, bisa menghasilkan buah yang baik itu nggak kurang tahu nggih. Asal-asal nanam ya. Kebetulan saya di sini kan kok ada pelatihan seperti ini dari Shine Garden ini. Lah nanti mungkin
teman-teman di Prodati banyak, mungkin tak ajak ke sini nanti. Iya. Ya, silakan monggo nanti kita bersama-sama rombongan kita pakai Betul. apa yang rombongan ke Jakarta nanti kita pelatihan di Shine Garden itu Betul, ya. jangan lupa latihan di Shine Garden guys. Jadi yang kita tanam ini ada, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, ada 3 macam jenis anggur yang kita kenal di Indonesia itu ya. Satu anggur yang memang biasanya untuk yang kecil-kecil yang ada orang biasanya nyebut anggur hijau sama anggur hitam. Nah, itu sebenarnya kita sebut sebagai anggur lokal walaupun sebenarnya bukan lokal juga. Nah, tapi karena sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun ada di sini, kita sebut anggur lokal. Nah, kemudian ada anggur impor berikutnya itu biasanya untuk wine. Untuk wine itu biasanya dikembangkan di Bali yang sekarang ini ya. Nah, sekarang ini lagi trennya kita mulai untuk mengembangkan anggur yang jenis yang kita konsumsi harian atau table grape ya. Nah, ini memang rasanya manis. Ini jenisnya Everest. Everest Kang, Everest itu dari Ukraina nih ya. Dari Ukraina. Terus ini ada beberapa jenis ada di sini, termasuk yang dari Jepang juga ada, dari Rusia ada, dari Amerika ada. Nah, kebetulan yang ada di sini jenisnya Everest ya. Ini kalau udah mateng besar-besar seperti itu. Dan warnanya pun kalau sudah merah. matang tuh merah, Ini bukan masih hijau muda ya. Masih muda kayak kalau udah tua kayak saya jadi hitam itu. Berarti udah matang dong ya. Bukan udah lewat mateng lah. Udah overcook. Iya, tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Oh iya, Lupa. boleh perkenalkan diri dulu dong. Oke. Bentar ya. Biasanya teman-teman di sini manggil saya Mbah Deka. Nah, di sini yang gabung di dalam Shine Garden ini ada beberapa teman, termasuk ini Kang Warso. Halo Kang. Nah, beliau ini ahlinya nih. Ahlinya. Kalau orang demen hobi di anggur pasti kenal sama Kang Warso. Nah, profesornya nih kebetulan beliau lulusan dari IPB Pertanian. Kemudian yang suka ngompor-ngomporin itu Ibu Kosia. Tanpa beliau mungkin nggak ada Shine Garden lah. Wah, tepuk tangan dong. Nah, itu kayaknya udah pencet ya. Oke guys, tadi itu kan udah kenalan sama beberapa owner dari Shine Garden. Nah, mau tanya-tanya lagi nih sama Mbah Dodi. Ini kan masih mentah ya. Untuk jarak rentang waktu dari dia seperti ini sampai matang yang tadi dibilang tuh sampai warnanya merah tuh berapa lama? Biasanya berkisar antara 2 sampai 3 bulan ya. Itu 2 sampai 3 bulan. tergantung jadi variannya juga. Kalau ini setelah pruning atau setelah pemotongan, 6 bulan. Maksud saya ini sampai matang itu 100-an hari. 100 hari. Ya, 100-an hari. Nah, ini baru kira-kira baru 2 bulanan ini. Kecil baru ya. Setelah, jadi belum matang. Jadi masih ada asam-asamnya. Nih, masih ada masam. Ada nggak yang udah matang? Aku penasaran deh, pengen coba. Ini Mana? yang sebelah sana. Boleh sebelah yuk. sana. Nah Yang ini guys, sudah matang nih. anggur apa tadi namanya, Everest ya? Everest. Ini kebetulan ini. Everest. Aku belum pernah nyobain Everest, Bu, anggur Everest. yang jenis Everest ini di Shine Garden. Pertama kali ini aku mau cobain anggur Everest. Langsung petik dari pohonnya. Ini kalau ini jenisnya Beauty Kerusakannya udah matang nih. Ini Everest juga kan sama kan? Bukan, beda, Oh bukan, beda oh lagi. beda. Ini udah matang Yang banget Everest nih. belum ada yang matang ya? Belum. Oh, yang Everest belum ada yang matang, jadi Ini diganti kayaknya udah dengan waktunya anggur yang dipotong lain. deh ini. Silakan Pak Edi untuk Dari sini aja langsung di sini nih. pengunjung Shine Garden hari ini boleh dapat kesempatan untuk motong. Iya. Langsung dari pohonnya ini. Alhamdulillah, makasih ya. Iya, monggo. Jangan lupa kalau ke Bekasi mampir ke Shine Garden.